yang mana semakin besar pahala daripada satu amal, maka semakin Allah Subhanahu wa ta'ala pilih lagi orang-orang yang diberikan kemudahan untuk melakukannya. Maka harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni daripada dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dan dalam kehidupan ini kita senantiasa diberikan keberkahan serta nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, membahas tentang masalah salah satu hadis Rasulullah SAW agar kita memerintahkan anak-anak kita dari umur 7 tahun untuk belajar menjalankan daripada salah satu ibadah, yaitu melaksanakan sholat. Dan juga ketika sudah sampai umur 10 tahun, maka anak itu dilatih untuk diberikan pukulan sebagai peringatan agar anak tadi bisa lebih perhatian lagi terhadap sholat. Dan juga ketika sudah umur 10 tahun, maka anak-anak, terutama kalau dia perempuan, maka tidurnya ini sudah mulai dipisah, jangan dicampur, baik sesama saudaranya maupun dengan orang tuanya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang beberapa keutamaan seseorang yang istiqomah menjalankan daripada sholat secara berjamaah. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, "Inna man hafadha 'ala shalawatil maktubah akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin." Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya siapa orang yang dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Ada yang ulama menambahkan 5 waktunya di sini dijaganya dengan melaksanakannya secara berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah ini min sunanil huda, termasuk daripada jalan-jalan petunjuk. Sunnah itu kalau secara bahasa artinya at-thariqah, jalan, ya. Huda, petunjuk. Nah, kalau sunanul huda itu namanya jalan-jalan petunjuk. Sunnah itu satu jalan, sunanun itu beberapa jalan. Jadi termasuk petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Maka di sini orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah, Allah akan muliakan mereka dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat daripada kesusahan hidupnya ataupun kesempitan hidupnya. Jadi kebalikannya, kalau orang nggak jaga sholat 5 waktu, ya, walaupun dia memiliki harta yang banyak, kelihatan orang enak, tapi sebenarnya hidupnya sempit. Hidup sempit atau enggak itu kan adanya bukan di berapa luasnya rumah kita, bukan, ya, berapa megahnya rumah kita, bukan, ya. Tapi hidup itu sempit atau tidaknya ada di dalam hati orang yang menjalaninya. Maka bagaimana agar hidup kita ini Allah angkat kesempitan hidupnya, ya? Karena orang manusia ini ditakdirkan memang berbeda-beda, kan? Kalau alim ulama mengatakan ada 4 jenis manusia, ya, di muka bumi ini. Yang pertama, orang yang di dunianya itu bahagia, di akhiratnya bahagia, ya. Siapa itu orang yang di dunianya bahagia? Yaitu orang-orang yang beriman, yang dia menjalankan syariat Allah, dan juga orang tersebut Allah kasih kelebihan daripada harta, ya.
Allah kasih fadl, ya. Allah kasih karunia daripada apa? Kelebihan, memiliki harta yang lebih, kan gitu. Maka orang yang seperti ini itu dia bahagia di dunia. Karena kata sahabat Umar, izzud dunya bikathratil mal. Kemuliaan di dunia itu akan didapatkan dengan banyaknya harta. Coba Bapak lihat orang yang memiliki jabatan yang tinggi ya Pak ya. Kalau dia punya masalah itu ya masih bisa senyum kan gitu. Para koruptor itu kan Masya Allah. Tapi kalau maling ayam ya, maling motor, belum sampai polsek ya, udah babak belur duluan. Sekarang kalau koruptor siapa yang berani mukulin Pak? Nah, dijaga ketat sama polisi kan seperti itu. Nah kalau kata Zainuddin MZ itu hukum kita apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu kata sahabat Umar, izzud dunya bikathratil mal. Kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan banyaknya harta. Maknanya apa? Maknanya orang di dunia ini ketika dia memiliki harta, kalau di Indonesia aja hukum bisa dibeli kan gitu ya, Pak. Katanya kan seperti itu. Maka orang-orang yang dia itu beriman dikasih kelebihan harta, kemudian dia gunakan hartanya di jalan-jalan yang diridhai Allah, maka orang seperti ini dikategorikan sebagai orang yang bahagia di dunia. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Walaupun kebahagiaan di dunia ini enggak 100% bahagia ya. Dalam kebahagiaan di dunia ini pastinya ada kesusahan. Karena hidup itu ibarat apa? Ibarat roda yang berputar, nggak mungkin di atas terus. Tapi maksudnya orang yang seperti ini orang yang umumnya itu loh, senengnya banyaknya hidup di dunia ini, dapatnya bahagianya gitu, senangnya kan. Maka dia taat kepada Allah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang yang hidup di dunia ini bahagia, ya, dikasih harta yang lebih, ya kan? Tapi di akhiratnya sengsara. Siapa? Mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berapapun tingginya jabatan kita, banyaknya harta kita, itu nanti di akhirat semuanya nggak berlaku, kecuali harta ataupun jabatan kita ataupun apapun yang kita miliki, semuanya itu ditunaikan daripada hak-haknya, ditunaikan daripada kewajiban-kewajibannya. Kalau kita jadi pemimpin yang adil ya. Kalau kita jadi orang yang memiliki harta yang lebih, jangan kita tidak peduli terhadap keluarga yang tidak mampu, ataupun tetangga kita, ataupun lingkungan kita. Bahkan lebih umum lagi kepada apa? Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mereka berada di dalam kekurangan. Maka harus kita tunaikan daripada kewajibannya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ya kan? Jadi jangan hanya pemimpin itu pemimpin negara saja Pak. Kita setiap laki-laki ini adalah pemimpin atas apa? Atas keluarga kita. Nah, kalau kita memimpin di dalam rumah tangga kita, tapi di situ tidak kita isi dengan ilmu agama, tidak kita ajarkan istri kita, anak-anak kita dengan keimanan kepada Allah, dengan hukum-hukum syariat, nah, maka nanti kita di akhirat pun akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua itu ada orang yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Mereka siapa? Orang yang dikasih kelebihan harta ya. Bahkan sebagiannya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun di dunia ini kelihatannya bahagia, segala nikmat dunia bisa dia raih, tapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sebuah hadis disebutkan mafhumnya yang kurang lebih, ada orang yang hidup di dunia ini serba kecukupan, bahkan lebih ya, segala dia mau bisa wujud. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, dimasukkan nanti ke dalam neraka
Baru sekali cemplungan saja itu rasanya seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia semuanya hilang, habis seperti itu. Kenapa? Karena siksa daripada neraka, siksa daripada akhirat itu tidak bisa kita anggap sepele, ya. Kan katanya api akhirat itu, Pak, panasnya itu 70 kali lipat, ya. Apinya itu wah, dipanaskan mulai dari hitam, ya kan, sampai kemerahan. Nah, itu siapa yang akan memasukinya? Mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang di dunia ini susah, ya. Di dunia ini susah sebab kekurangan. Maksudnya susah ini dia ada bahagia juga, kan gitu. Cuman umumnya ini susah kayak gitu. Tapi sholatnya rajin, ya, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin. Apalagi kalau dia bisa menyembunyikan kesusahannya di hadapan orang-orang. Bukan orang yang susah yang dia minta-minta kepada orang, ataupun nggak ada kerjaan, kemudian kerjanya minta-minta aja, nggak mau berusaha. Ini orang-orang yang susah di dunia, yang dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dalam kesusahannya apa? Ya tetap dia bersabar dan tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian dia tidak belok, tidak memalingkan dirinya daripada ajaran agama ini. Nah, orang yang seperti ini nanti ketika dia meninggal dunia, ya, kemudian nanti dia kembali ke akhirat, susah di dunia, tapi dia tetap beriman, sabar, tetap takwa, di akhirat dia akan bahagia. Kenapa? Ya karena di akhirat udah nggak berlaku. Allah nggak nanya kamu di dunia miskin apa kaya, enggak. Yang Allah tanya itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang ditanya sama Allah itu nanti di akhirat itu salat. Kata ulama barometer seseorang itu apa? Ada dalam salatnya. Berpatokan pada hadis ini, fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau nanti sholatnya kok baik, bagus, ya, makanya alamat seluruh amal-amal yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan anggap bagus semua. Tapi kalau sholatnya rusak, ya, dia tahawunan misalnya, meremehkan daripada perintah sholat, maka Allah akan anggap amal-amal yang lainnya pun rusak, seperti itu. Orang yang seperti ini tadi hidup di dunia susah tapi tetap takwa, di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahalanya sabar itu tidak bisa dihitung lagi, Pak. Innama yuwaffas sabirun, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas daripada orang-orang yang bersifat sabar di dunia ini dengan apa? Dengan pahala yang tanpa terhitung. Pahalanya bi ghairi hisab, banyak. Maka orang yang seperti ini nanti ketika dia bermasuk di akhirat kemudian masuk ke dalam surga, apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam surga, maka orang ini akan merasakan kenikmatan surga yang begitu nikmat, dan dia lupa kalau di dunia misalnya hidup 40 tahun, selama 35 tahunnya susah gitu. Bahkan dari bayi aja sudah susah, ya enggak? Dari bayinya sudah susah, kan gitu. Maka itu lupa semua. Ketika dia masuk kemana? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Kayak ini orang yang hidupnya susah di dunia, tapi ada iman, tetap bertakwa, sabar, di akhirat dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Kemudian juga ada lagi orang yang hidup di dunia susah, kemudian di akhiratnya susah lagi. Nah, ini jangan sampai, mudah-mudahan kita terhindar, ya. Kalau tadi yang kedua itu bahagia di dunia, di akhirat susah, ya lumayan, ya. Dia udah merasakan surga dunia ini, sudah merasakan. Nah, tapi kalau ini sudah di dunianya seperti neraka, ya kan, di akhiratnya tambah lagi, kan gitu. Karena apa? Kepedihan di dunia itu nggak sebanding dengan kepedihan akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya itu saja, dan secara materi pun dia kurang, gitu kan, susah hidupnya. Habis itu nggak taat lagi sama Allah, nggak takwa lagi sama Allah, nggak beriman lagi kepada Allah. Di akhirat sudah, di dunia susah, masuk ke dalam neraka. Dulu nyari sesuap nasi ketika di dunia susah, ya, makannya mohon maaf dari
sisa-sisa misalnya di tong sampah dia cari, ya kan, ataupun harus utang sana sini. Di akhirat lapar dia, dikasih makan, dikasih minum dari darah dan nanah. Naudzubillah. Maka orang yang istiqomah menjaga sholatnya secara 5 waktu, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat daripada kesempitan hidupnya. Dan yang kedua selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hindarkan dia dari apa? Dari azab kubur. Nah, ini. Maka setiap manusia ini semuanya nanti setelah mati masuk dia ke alam barzakh. Alam kubur itu adalah alam apa? Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ya. Sebagian dikatakan awwalu manzilatin, ya, min manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat dari tempat-tempat akhirat. Jadi sebelum orang itu nanti ke mahsyar, ya, sebelum seorang itu nanti dihisab sama Allah, sebelum kita menghadapi Allah, berjalan di atas siratal mustaqim, itu semua manusia berada di dalam kubur. Makanya khairun nas itu apa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dalam mafhum yang lain disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, itu. Jadi kita harus introspeksi diri nih. Sekarang umur sudah berapa? Udah kepala 3 atau kepala 4 ya? Kalau udah kepala 4 ya udah mulai siap-siap kan gitu ya. Udah kepala 5 apalagi kalau udah kepala 6 ya. Nggak mau rajin ke masjid, ini repot Pak, ya, repot. Nah, kalau ayatnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apa kalian nggak melihat di situ tanda-tanda Allah? Bahwasanya kalian semakin dekat lagi kepada siapa? Kepada kubur. Kita ini akan dekat kepada kubur. Tanda-tandanya apa? Ya, kalau tanda-tandanya dulu kisah Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim bilang ke malaikat Israel, kok kamu datang nggak bilang-bilang, nggak ngasih tanda-tanda gitu. Harusnya kasih rambu-rambu. Maka kata malaikat Israel, emang kamu nggak lihat tuh, nah, rambut yang dulunya hitam menjadi putih itu kan tanda. Gigi dulu kuat kita Pak ya, makan daging, makan sate daging kambing misalnya kan. Nah, makan daging setengah matang juga kita kuat kan gitu, giginya masih kuat. Kalau sekarang udah umur 50, 60 ya, gigi udah mulai oglek ya. Bagi makan atau coplot gigi kita kan gitu, udah berkurang semuanya. Penglihatan nikmat pada mata kita, pandangan, pendengaran sudah mulai berkurang. Maka di situ tanda-tanda sebenarnya kalau kita ini akan kembali kepada Allah. Dan seluruh manusia, baik dia muslim maupun kafir, mau dia rakyat biasa ya, rakyat jelata, ataupun dia pemimpin ya, ataupun dia seorang raja. Raja-raja dulu mana? Fir'aun yang sudah meninggal dunia ya. Itu Fir'aun dulu yang mengaku sebagai Rob ya. Ana rabbukumul a'la, yang mengaku sebagai Tuhan, sekarang sudah mati. Di mana dia? Pada hakikatnya dia berada di alam kubur, walaupun jasadnya diabadikan kan seperti itu. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi orang-orang yang melihat itu loh, orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, kalau kita kan misalnya datang ke museumnya selfie, oh ini Firaun nih kayak gini, kayak gitu. Padahal perintahnya kita itu kalau melihat lewat di satu tempat ya, yang di situ pernah turun azab Allah, itu Nabi kan pernah lewat di daerah apa? Daerahnya kaum Lut dulu kan. Maka Nabi mempercepat jalannya. Kalau kita enggak sekarang ya, tempat-tempat yang dulu pernah diazab dijadikan sebagai ajang tempat pariwisata kan gitu. Memang kita ini kadang kebalik-balik ya Pak ya. Nah, gitu. Kemudian nanti manusia itu akan hidup di alam kubur sesuai dengan amalnya, ya enggak? Hidup di alam kubur ini sesuai dengan amalnya. Baik, kalau ada orang meninggal itu kan doanya Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan ya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini salah satu daripada taman-taman surga. Tuh. Jadi kubur itu bisa menjadi taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya itu salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Jadi kubur itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka.
tergantung daripada amal kita. Maka amal yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur kita sudah pernah dengar ya Pak, sering ya. Di situ nanti akan ada Syuja'ul Aqra ya. Ada apa? Ada ular yang namanya Syuja'ul Aqra ya. Yang mana kalau di sini disebutnya ainahu minnar, kedua matanya itu dari api, wa adfaruhu min hadidin, kuku-kukunya itu terbuat daripada besi. Panjang satu kukunya itu sejauh 1 hari perjalanan tuh ya. Panjang satu kukunya itu sejauh 1 hari perjalanan. Kalau di sini itu panjang satu kukunya sejauh 1 hari perjalanan. Bagaimana panjang tubuhnya? Kalau panjang tubuhnya di sini disebutkan sejauh apa? Sejauh jarak kita berjalan selama 1 bulan. Maka orang-orang yang seperti itu ya, di dalam kuburnya yang dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu ya, walaupun kalau dia seorang muslim nanti ada kemungkinan besar di akhirat tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi emang kita mau ngerasain susahnya dulu dikubur kan gitu. Ya memang kita akui kita banyak dosa Pak, tapi kita minimal itu apa? Meringankan daripada siksa yang akan kita hadapi gitu. Ya, jangan kita jadi orang yang berputus asa, udahlah sama aja atau nanti katanya orang sholat aja masih fawailul lil musallin kan. Orang yang sholat itu masih dibilang celaka sholatnya. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Yang dia itu salah di dalam sholatnya kan gitu. Orang yang sholatnya masih celaka. Nah, ya orang yang sholat masih celaka dapat segitu azab ya, nggak disiksa nanti, apalagi orang yang nggak sholat kan gitu ya, pasti lebih lagi. Dan jangan kita berpikir ya, jangan kita pernah membayangkan nggak apa-apalah, jangan nggak apa-apa. Akhirat ini perintah Nabi itu apa? Kalau ada peringatan ya kita harus jauhi daripada peringatan itu, harus kita ikuti apa peringatannya. Nggak boleh ini, berarti kita harus menjalankannya. Kalau itu suatu kewajiban. Maka di sini tadi ular tadi itu ya, yang panjang kukunya sejarak jauh 1 hari perjalanan ya, panjang tubuhnya itu apa? Sejauh daripada sebulan perjalanan, kedua matanya daripada api. Nanti orang-orang yang seperti ini dia akan apa? Akan mematuk ya, mematuk orang yang meninggalkan sholat ya. Yang meninggalkan sholat dari kapan? Kalau di sini dijelaskan dia akan mematuk orang yang meninggalkan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian dia akan mematuk lagi orang tersebut. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat zuhur sampai asar terus sampai 5 waktu ya, dipukul. Bahkan kalau di sini dijelaskan ular tersebut memiliki bisa yang seandainya 1 kali patukan itu bisa tersebut masuk ke dalam tubuh orang itu, dan orang tersebut nanti namanya kita tahu biasanya bisa ular itu apa? Bisa ular itu ya mengandung racun kan gitu ya. Nah, kalau di sini disebutkan nanti racunnya itu akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut, dan orang tersebut akan merasakan kepanasan dengan sebab racunnya itu selama 70 tahun. Kemudian setelah itu tubuhnya akan menjadi busuk. Daging-daging di dalam tubuhnya itu akan menjadi busuk. Makanya itu jangan kita sepelekan masalah sholat ini Pak. Maka bagaimana untuk menghindarkan azab yang begitu pedih? Salah satunya kita dengan menjaga sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya orang yang sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan catatan amal daripada tangan kanan. Nah, kalau ashabul yamin ya, orang-orang yang menerima catatan amal daripada tangan kanan ini berarti dia alamat akan memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan catatan amal kelak di akhirat dari tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya orang tersebut akan melintasi sirat secepat kilat. Nah, siratul mustaqim itu ada kuminas sya'ri ya, lebih lembut, lebih tipis daripada apa? Daripada rambut. Kalau kita sering dengar dulu seperti rambut dibelah 7 ya. Nah,
gimana itu tipisnya, tajamnya kan gitu. Jangan kita lihat wah silet itu nggak bisa motong ya, silet bisa nggak motong daging Pak? Nggak bisa. Tapi silet kalau motong yang lainnya sesuai dengan apa dia dibuat ya tajam juga itu kan. Nah ini lebih lagi, kita akan melintasi sirat secepat kilat. Ya, kalau orang yang dia itu apa, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Tapi sebaliknya kalau dia nggak menjaga, di situ ada orang yang jaga melintasi sirat dengan apa? Dengan berjalan goyang sampai akhirnya jatuh ke neraka jahanam di bawahnya itu. Tergantung amal. Oke, salah satu keutamaan kita kok disuruh berkurban terus setiap tahunnya itu apa? Nanti apa? Matoyakum katanya. Hewan-hewan kurban yang kita kurbankan di dunia ini akan menjadi apa? Kendaraan-kendaraan kita nanti di atas sirat. Makanya kan kalau kita berkurban cari yang terbaik kan gitu ya. Kalau ada kambing 3 juta ya enggak? Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Kalau ada kelebihan, pilih yang 5 juta yang lebih bagus itu kan. Nah, kita pilih domba-domba Garut tuh ya Pak, yang tanduknya besar-besar kan gitu. Jangan kita bayangin wah nanti badan saya gendut nih Pak Ustadz ya. Emang kuat dia ngangkat, nggak usah dibayangin lagi gitu ya. Jangan pakai pikiran seperti itu kita di akhirat tuh. Kadang kalau kita mikir kayak satu ucapan subhanallah, itu kan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapa yang ucapin satu subhanallah, satu pohon di surga. Ini kira-kira Bapak yakin nggak dengan hadis ini? Harus yakin. Jangan kita bilang wah tanah mahal nih Pak Ustadz ya. Terus siapa yang mupuk nanti di sono kan gitu. Udah, itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita subhanallah subhanallah. Itu satu pohon di surga. 1000 kali setiap hari kita baca itu 1000 pohon sudah kita tanam di surga kan seperti itu. Kemudian wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang menjaga salat 5 waktu istiqomah secara berjamaah, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, itu penting sekali ini Pak. Kita kan pengennya nggak dihisab. Kalau dihisab repot ya. Minimal hisab yasiro kita itu kan, minimal mendapatkan hisab yang mudah. Maksudnya hisab yasiro gimana? Dihisab tapi setelah bla 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 sudah kata Allah masuk. Kayak gitu tuh. Ya enggak? Dikemukakan dulu kesalahan-kesalahan kita. Wah, ini perbuatan gini-gini udah. Habis itu ya udah masuk. Nah, gitu kan. Itu enak ya enggak, Pak? Nah, tapi kalau orang ini bighairi hisab, gak usah ditanya lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami jelaskan ya, ada orang soleh di zaman dulu ya, orang yang soleh, begitu solehnya, hubungannya hablum minallahnya bagus, ibadahnya bagus, hablum minannasi juga bagus, bermasyarakatnya bagus juga. Tapi gara-gara satu ranting pohon yang dia ambil tanpa izin daripada apa? Daripada pemiliknya, maka orang tersebut dimimpikan 60 tahun belum selesai lagi apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang masalah satu ranting itu. Ya. Ada ranting pohon nggak berharga kan itu. Ceritanya orang itu habis dapat undangan, kemudian ada apa? Ada daging yang nyempil, ya nggak? Ada daging yang nyempil di mana? Di giginya nyangkut, ya. Zaman dulu belum ada kali Pak ya. Kalau kita kan di tukang bakso apa udah disediain tuh kan tusukan giginya tuh. Zaman dulu nggak ada. Maka dia ambil ranting tuh, punya saudaranya ranting, orang diminta kecil lah itu kan kira-kira ya orangnya ikhlas-ikhlas aja kan gitu ya. Kalau bayangan kita kan gitu, nggak merusak pohon juga kan gitu. Ya, tapi kalau di situ diceritakan gara-gara hal yang sepele itu tuh, itu 60 tahun belum lagi selesai ditanya sama Allah ya. Belum selesai lagi ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Apalagi kita ya kan? Apalagi kalau kita ya kan, harta dari mana? Kalau harta itu kan 2 pertanyaan, dapatnya dari mana, kemudian ditasarrufkan, digunakannya di kemana kan gitu. Mudah-mudahan kita minimal kalau nggak bighairi hisab, minimal kita hisabai yasiro, hisab yang mudah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan ada satu cerita ya. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat, ternyata meninggalkan sholat itu apa? Dosanya itu lebih berat daripada orang yang berzina Pak.
Kata ulama, dosa terbesar yang dilakukan oleh umat pada saat ini adalah umat berbondong-bondong dalam rangka meninggalkan yang namanya sholat. Kita tadi udah tahu tuh keutamaan sholat, ya kan. Kemudian juga sudah dijelaskan tadi tentang daripada apa, azab ataupun siksanya ketika seseorang itu apa, meremehkan daripada sholat, bahkan ketika dia meninggalkan daripada sholatnya. Maka di sini ada satu cerita, ruya anna imra'atan min Bani Israil. Ada seorang perempuan di zaman di zaman Bani Israil, ja'at ila Musa alaihi salam, yang dia ini datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqalat ya Rasulullah, maka si wanita tadi berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, inni aznabtu dzamban 'aziman. Sungguh saya telah berdosa dengan dosa yang sangat besar. Kalau dulu, orang-orang dulu itu ngaku ya, datang kepada nabinya ya. Kan ada sahabat yang datang kepada Rasul ya, dia telah melakukan daripada dosa yang besar. Wa qad tubtu minhu ila Allah taala, dan sungguh aku telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha ayyaghfira li dzambi wa yatuba alayya. Maka dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku telah bertaubat kepada Allah dan aku minta kepadamu, engkau hendaknya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosaku, wa yatuba alayya, dan agar Allah menerima taubatku. Faqala laha Musa alaihi salam, maka Nabi Musa berkata kepada wanita tadi itu, wa ma dzambuka, apa sebenarnya dosa yang telah engkau lakukan? Nabi Musa diminta doa, malah dia tanya dulu, emang dosa apa yang telah engkau lakukan? Qalat, maka wanita tadi menjawab, ya Nabi Allah, inni zanaitu. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah berzina. Wa waladtu waladan, dan aku telah melahirkan seorang anak. Faqataltuhu, sudah lahir saya bunuh. Kan gitu. Ya, orang itu ngaku kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, saya telah berzina. Berarti dia bunting ya, Pak ya. Habis itu dia hamil, punya anak, melahirkan. Setelah melahirkan dibunuh anaknya, kan gitu. Nabi Musa malah kaget. Faqala laha Musa alaihissalam, seketika Nabi Musa alaihissalam langsung menjawab, ukhruji, keluarlah engkau, ya fajira, wahai wanita pendosa. Nabi Musa langsung mengusir wanita tadi itu. Jangan sampai nanti, katanya di sini, api dari neraka turun sehingga api tersebut akan membakar kita semua dengan sebab kejelekan yang engkau lakukan. Gitu. Ya disuruh cepet-cepet tuh kabur. Ya. Kenapa? Karena dosa zina ini bisa membias juga kepada lingkungannya, bahaya kan gitu. Maka di sini langsung diusir ya, langsung diusir sama Nabi Musa. Nabi Musa takut nanti akan turun api dari neraka jahanam ya, dari langit katanya, dan akan membakar kita semua dengan sebab kejelekan yang kau lakukan. Fa kharajat min indihi munkasiratal qalbi ya. Kemudian wanita tadi pun akhirnya keluar, pergi ya. Dia menjauh daripada Nabi Musa dalam keadaan hatinya ini hancur. Fanazala Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam pun turun. Wa qala ya Musa, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada engkau ya. Jadi malaikat Jibril datang menyampaikan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada engkau, kenapa engkau ya menolak daripada wanita yang telah bertaubat? Ataupun di sini bisa kita artikan, kenapa engkau menyalahkan wanita pendosa yang telah bertaubat gitu. Dan katanya kalau orang at-taibuna minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat daripada dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bilang, menegur Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau menolak orang yang bertaubat ya? Dia minta kepadamu untuk mendoakan
dirinya agar diterima taubatnya. Nah, kenapa engkau malah usir dia? Ya Musa, ama wajadta syarran minha. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan daripada ucapannya, wahai Musa, apa kamu nggak tahu ada lagi perbuatan yang lebih besar, lebih jelek daripada itu? Ya. Berzina itu perbuatan yang apa? Yang keji, yang jelek, ya. Dan memalukan. Kalau kita keluarga kita akan malu seperti itu. Tapi hanya ada lagi, Pak, yang lebih jelek daripada itu. Qala Musa, ya Jibril, wa man huwa syarrun minha. Wahai Jibril, apa itu yang lebih buruk daripada perbuatan zina tadi? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, qala tarikus shalah. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Jibril, Jibril, apalagi yang lebih buruk daripada wanita tadi itu, wanita penzina tadi itu? Kalau berzina itu berbuat perbuatannya saja sudah dipandang buruk oleh mata manusia, apalagi pelakunya. Tapi ada lagi, ya, selain wanita tadi, selain wanita penzina, yang lebih buruk lagi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, qala tarikus shalah amidan muta'ammidan, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih hina, ya. Kalau kita sekarang biasa aja, ya Pak, ya, biasa saja, seakan-akan orang yang nggak sholat itu ya biasa aja kayak gitu. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu itu kan ada viral, ya, yang Ustadz Dasat Latif itu kan disuruh, saya udah pernah saya lakukan, ya, kecuali sholat aja, coba ajak saya untuk sholat, ya. Sujiwo siapa itu, Pak, ya kan? Maka ya, Sutejo, ya. Itu yang seniman itu kan. Gampang sebenarnya jawabannya, ya udah. Kalau kamu sudah lakukan itu semua, tapi itu baik dianggap oleh manusia, tapi belum baik dianggap Allah. Kan standar kita ini dianggap baik itu bukan sama manusia, tapi sama Allah. Dari mana kita tahu? Dari syariat-syariatnya. Nah, sholat ini adalah apa? Sholat ini adalah bukti wujud penghambaan, totalitas penghambaan seorang hamba itu dalam sholat, ya. Kalau ibadah haji itu nggak semua orang yang bisa, ya. Zakat nggak semua orang yang bisa, ya kan? Puasa juga nggak semua orang yang bisa, kan gitu. Tapi kalau sholat itu semuanya, baik orang miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata, ya enggak, orang yang dalam keadaan perjalanan, tidak perjalanan, ya, baik orang sakit maupun tidak sakit, bahkan sampai orang dalam keadaan berkecamuk perang pun dia wajib untuk melakukan sholat. Nggak ada dispensasinya, Pak, nggak ada negosiasinya, udah itu wujud penghambaan seseorang kepada Allah. Kalau dari orang Islam, misalnya orang Islam bertanya seperti itu, ya udah, berarti kamu belum Islam, kan gitu. Kan sebagian ulama mengatakan keislaman seseorang itu masih diragukan ketika dia tidak menjalankan daripada ibadah, yaitu apa? Ibadah sholat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan pemisah antara seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia kafir. Nah, kalau dia mengerjakan sholat berarti dia muslim, walaupun nanti dibahas secara hukum fikihnya. Dan sholat ini adalah ibadah yang sudah ada di zaman dahulu, itu sudah ada. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu nabi-nabi terdahulu juga telah melaksanakan sholat, tapi sholatnya nggak sama kita, ya. Kalau dalam Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 38 sampai 39, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang cerita daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam, ya. Di situ disebutkan apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah, ya. Jadi Allah menceritakan tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang ketika itu hunalika da'a Zakaria rabbah, Nabi Zakaria itu sholat di mihrab, ya. Di mihrabnya beliau sholat. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ini
Beliau itu adalah seorang nabi yang sudah lanjut usia, istrinya sudah lanjut usia, tapi belum dikasih keturunan sama Allah. Ya. Maka di situ Allah menceritakan Nabi Zakaria yang dia tidak berputus asa. Ya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, gitu. Kan kalau bagi Allah itu tidak ada yang tidak pasti, Pak, ya. Walaupun ada orang yang nikah ya sudah 5 tahun 10 tahun belum dikasih keturunan, minta terus Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya. Beristighfar, perbanyak istighfar, ya kan banyak amalan-amalan itu. Kita ikhtiar misalnya makan kurma muda dan sebagainya, ya. Kalau dulu kita pernah dapat itu makan daging kelinci dan sebagainya, itu. Ya, tapi ikhtiar. Nah, Nabi Zakaria ini enggak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sini menjelaskan tentang kalau nabi terdahulu pun salat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, ya. Saya minta kepadamu diberikan keturunan yang baik. Ya. Kita minta keturunan itu cuman ya Allah berikanlah saya anak, jangan, tapi anak yang soleh, gitu, ya enggak? Kita juga doa, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang soleh. Apapun status kita, maka predikat tertinggi itu adalah soleh, ya. Jadi pemimpin yang soleh, jadi ulama yang soleh, kan gitu. Orang banyak dikasih ilmu, tapi ilmu bisa menyesatkan dia. Sebagian ada lagi yang menjual daripada ilmunya, ya, bi'aradin minad dunya, daripada dijual diganti dengan apa? Dengan segelintir sedikit daripada harta dunia, dijual dengan jabatan dan sebagainya. Maka predikat tertinggi itu adalah soleh, kesolehan. Maka di sini Nabiullah Zakaria alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disambut sama malaikat, fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nah, itu. Jadi ketika dia berdoa seperti itu berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Di situ dijelaskan fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi malaikat itu apa? Malaikat membawa kabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika itu dalam keadaan berdiri, ya, berdiri dalam melaksanakan sholat. Sebagian ada yang mengatakan ibadah umat terdahulu itu ada yang dia berdiri saja, ada yang sujud saja, ya gitu. Karena memang hadis-hadisnya itu tidak jelas, ya. Di Nabi Muhammad SAW beliau tidak menjelaskan secara detail, ya. Contoh ada hadis sebaik-baik puasa itu setelah puasa Ramadan, yaitu puasa apa? Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Puasa saudaraku kata Nabi, yaitu puasanya Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, begitu terus. Kemudian juga lanjutannya, sebaik-baiknya sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Daud. Maka yang dimaksud sholat di situ kata ulama munajat, ya. Nabi Daud alaihissalam itu adalah seorang apa? Seorang nabi plus seorang raja. Ketika pasukannya, ya, bala tentaranya, ya, orang-orang yang berada di bawahnya dalam keadaan tertidur nyenyak, dia di malam hari bermunajat kepada Allah, doa, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka dari hadis ini ada yang mengatakan, oh sholat tahajud itu copy paste daripada Nabi Daud alaihissalam. Oh enggak, ya. Kenapa? Karena di situ nggak diterangkan Nabi Daud sujud, ya kan? Diterangkannya maksudnya sholat itu kan kalau secara bahasa artinya apa? Doa, ya. Nah, kata ulama di situ adalah munajatnya Nabi Daud di malam hari. Kalau sholat tahajud dari mana? Ya syariatnya Nabi Muhammad, gitu. Orang nabi-nabi terdahulu sholat, tapi disempurnakan syariatnya, ya, disempurnakan syariat sholat itu di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat menerangkan kalau nabi-nabi terdahulu itu sholat, tapi sholat mereka tidak sama dengan sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di syariat Nabi Muhammad SAW barulah sholat itu apa? Disempurnakan. Maka dari cerita tadi itu ternyata ada dosa yang lebih hina, ya, yang lebih buruk. Ada orang yang lebih buruk daripada seorang penzina. Wanita penzina siapa? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tutup. Hah? Pas. Ada pertanyaan Pak ya? Insyaallah kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.